Salam Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena beberapa waktu ini kita sudah terus membangun ibadah di rumah, membangun ibadah doa siang, sore, malam, bahkan bersama dengan teman-teman kita bisa berdoa melalui Skype, dan kita juga bisa berdoa melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan se-Indonesia, sedunia berdoa. Karena memang ini saatnya ada perubahan yang baru, ada situasi yang baru, yang bahkan Tuhan Yesus katakan kita harus memang hidup dengan kirbat yang baru dan anggur yang baru. Itulah hari ini kita akan sharingkan, kita akan bicarakan supaya kita dikuatkan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Mari berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, di surga yang kekal, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami rindu hari ini dan waktu ini kami semakin memahami apa yang perlu kami lakukan tengah-tengah suasana yang dihadapi oleh negeri dan bangsa kami. Khusus jemaat Tuhan, orang tua PPA, kota kami, Pulau Sumatera, bahkan Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna. Kami perlu firman-Mu, sebab firman berkata, firman-Mu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi pendengar, urapi kami semua agar kami merasakan jamahan-Mu dan penyertaan-Mu, bahkan Tuhan, kebenaran-Mu Kau singkapkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwasanya kita perlu memandang kondisi yang ada dengan sudut pandang yang berbeda. Karena saudara, hari-hari ini sebenarnya ada satu kondisi yang sangat baik. Melalui ibadah di rumah dan menggunakan live streaming atau juga kita rekam dalam YouTube, saudara, kita bisa sampaikan pesan bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada semua orang yang mau menontonnya. Kita percaya kalau kita berdoa, maka pesan-pesan Tuhan disampaikan oleh hamba-hambanya itu akan bisa mencapai kemanapun. Kedua, kita mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mari kita melihatnya dari terang firman Tuhan, terang kasih Tuhan. Tidak melihat perbedaan, dan apa yang disampaikan merupakan suatu hal yang menghalangi kita untuk percaya bahwasanya Tuhan sedang berbicara untuk menggenapi firman-Nya. Apalagi ada orang yang memang merindukan, punya kerinduan yang sama. Indonesia diubahkan, Indonesia akan menang dari pandemi virus Corona 19 atau yang saya sebut dengan virus COVID-19. Mari kita percaya. Oleh karena itu hari ini saya ingin kita baca firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 36 sampai 39. Ayat ini sangat penting. Ayat disampaikan Tuhan Yesus kepada muridnya dan kepada orang Farisi dan orang-orang yang mempertanyakan dia. Dia katakan begini, Lukas 5 ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari kain yang baru itu. Demikian pula, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiap seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Saya berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting kita dengar firman Tuhan ini. Karena apa, saudara? Di pengantar firman Tuhan ini sebenarnya latar belakangnya, situasi ini orang Farisi bertanya tentang kehidupan murid Kristus yang tidak sama dengan kebiasaan dan tradisi murid Yohanes dan orang Farisi. So, ketika mereka puasa semua, ketika tradisi tertentu dilakukan, murid-murid tidak melakukan. Karena apa? Saudara, Yesus ingin mengatakan kepada mereka, ada satu perubahan situasi yang berbeda. Saudaraku, karena Yesus dan muridnya tidak wajib hidup seperti tradisi yang ada pada mereka, terutama pola ibadah agamawi yang mereka lakukan. Saudara, sebab Yesus datang, saudaraku, bukan mengikuti tradisi, tapi bukan segera hukum Taurat, tapi apa? Menggenapinya. Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat 17, mari kita baca.
Saudaraku, Matius 5:17, janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, Yesus ingin menyampaikan kepada kita hari-hari ini, dia juga menyampaikan kepada kita, bukan mengabaikan kebenaran yang sudah terjadi, tapi dia ingin membawa kita kepada suasana yang baru. Saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan sesuai dengan keadaan sekarang? Saudaraku, di mana biasanya banyak orang ingin beribadah di gedung, ingin rame-rame. Sekarang saudaraku diubah. Kenapa? Tuhan ingin kita hidup dengan anggur yang baru dan kirbat yang baru. Saudara, ini yang terjadi. Karena apa, saudaraku? Tuhan punya rancangan yang berbeda. Ya. Saudaraku, kenapa? Kalau kita ikut apa yang dipikirkan oleh mereka, seperti yang kita lihat dalam peristiwa Farisi dan Mahkamah Agama ingin membinasakan Yesus dan pengikutnya dengan cara mengadili dan kemudian menyalibkan dia sampai dia mati. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Justru di sana titik balik. Kenapa? Pada hari yang ketiga, pada Paskah, Yesus bangkit dan kekristenan makin maju, saudaraku. Oleh karena itu, kita juga harus punya pandangan yang sama. Kita harus positif melihat kondisi hari ini. Karena sebenarnya Tuhan sedang merestorasi gerejanya, sedang merestorasi cara hidup kita, mengubahnya supaya kita kembali kepada kebenaran. Kalau saudara lihat, tonton bagaimana dulu gereja-gereja yang dianiaya, gereja-gereja yang selalu diruntuhkan di Cina dan sebagainya. Justru angka kekristenan makin luar biasa di sana. Bahkan kemarin ketika ada peristiwa corona itu, justru dokter Kristen, orang Kristen justru menyampaikan kabar baik dan Injil bisa diberitakan di mana-mana. Karena apa? Karena memang, saudaraku, penindasan tidak akan membuat kekristenan jadi mundur. Persoalan buat orang bukan jadi mundur. Jadi seperti saat ini, justru dengan kegoncangan pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak orang percaya takut, panik dan bingung karena terbiasa agamawi, terbiasa mengandalkan gedung, terbiasa mengandalkan fasilitas, dan mengandalkan pendeta dan pelayan Tuhan. Ini saatnya terjadi pemurnian gereja. Karena saudaraku, orang tidak cari lagi pendeta, tapi dia cari Tuhan. Seinsannya saudaraku, mereka cari firman, dan firman adalah jawaban atas kehidupan mereka. Sebab yang bisa mengatakan, jangan takut, ini aku. Dan dia membuat tenang gelombang yang sedang besar. Hanya Yesus, saudara. Sekarang mari kita cari Yesus. Kita mungkin punya persoalan yang banyak. Ada keluarga kita yang kena, ada keluarga kita yang kena dampak ekonomi. Saudaraku, ada saudaraku, mungkin anak kita baru selesai studi, kemarin sudah mau kerja, tertunda dan sebagainya. Banyak masalah yang kita hadapi ketika keadaan ini. Saudaraku, kita harus mengubah kebiasaan kita yang sering keluar. Saudaraku, kita punya rencana ini. Banyak hal yang membuat kita kadang-kadang panik. Tapi saudara, hari ini apa yang diinginkan Tuhan kepada kita? Pertama, saudaraku, kita harus berubah, punya kirbat yang baru. Amin, saudara. Saudara, kirbat yang baru itu, saudaraku, maksudnya kalau dalam tradisi saudaraku Israel untuk membuat kirbat yang lama itu jadi baru, saudara tahu bagaimana supaya dia dibaharui? Saudaraku, kantong kulit yang lama itu dibuang semua isinya. Kemudian saudaraku diolesi minyak supaya lembut, kemudian direndam dalam air 2 hari 3 hari, dijemur lagi, saudaraku. Kemudian saudaraku dioles lagi minyak, lembut lagi, direndam lagi. Saudaraku, ada proses yang harus dilakukan di mana akhirnya saudaraku terjadi kelembutan bagi kirbat itu. So, anggur yang tua, saudaraku, anggur yang difermentasi sedemikian rupa kemudian ditanam lama, saudara. Saudaraku, untuk itu kita perlu kembali merenungkan bagaimana supaya kita menjadi kirbat yang baru, hati yang lembut, yang Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kita perlu belajar rendah hati, berkata, Tuhan, apanya maumu dengan kondisi ini? Apa yang kau inginkan supaya kami lakukan? Saudaraku, sebenarnya Tuhan sedang melakukan satu peringatan kembali supaya gereja dibangun di atas dasar yang benar. Amin, saudara. Saudaraku, di mana kita lihat? Saudaraku, pada awalnya gereja didirikan dan Yesus berkata kepada Petrus di dalam, saudaraku, Matius 16 ayat 16 sampai 19 dikatakan apa, saudaraku? Pengakuan Yesus adalah Mesias. Saudaraku, dalam Matius 16 ayat 16 sampai 19 firman Tuhan berkata, mari kita baca, saudaraku, Matius 16 ayat 16 sampai 19. Inilah, saudaraku, yang membuat gerejanya kokoh. Demikian firman Tuhan saya bacakan, saudaraku.
Saya baca saudaraku ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbagailah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan dunia akan terlepas di sorga. Saudara, Tuhan ingin mengembalikan gerejanya bahwasanya dialah, saudaraku, berdiri di atas pengakuan Yesus adalah Mesias, juru selamat. Yesus bisa memberi jawaban dalam semua hal, saudara. Dalam pengakuan yang benar, hanya Yesuslah yang bisa memberikan jawaban. Bahkan dikatakan apa? Kunci kerajaan sorga diberikan kepadanya. Saudaraku, gereja harus mengajarkan bahwasanya orang percaya tidak usah takut. Karena apa? Seperti Paulus berkata dalam Filipi 1:21, bagiku hiduplah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, bagaimana kita mempersiapkan orang percaya supaya tidak takut akan kematian? Sebab ujung terakhir adalah kematian. Tapi bukan berarti kita mau cari mati, saudara. Tapi dengan orang tidak takut mati yang paling jelek, saudaraku, yang paling akhir, dia akan berani dan tidak panik. Lalu dia mulai berpikir kepada firman. Dia mulai berdoa kepada Mesias, Yesus Kristus Raja. Maka akan terjadi hal yang luar biasa. Kedua, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, marilah kita membangun rumah kita, kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu pendengar dan pelaku firman Tuhan, bukan selalu pendengar dan melupakan. Dalam Matius 7, kita baca Matius 7, Matius 7 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Saudara baca kitabmu, kita sama-sama baca Matius 7 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan, ya. Saudaraku, kita harus meletakkan dasar yang kokoh. Dikatakan apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara, kita harus membangun hidup kita. Gereja Tuhan bukanlah gedung, bukanlah tradisi pertemuan orang ramai, tapi adalah diri kita. Setiap orang percaya membangun hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, ketika datang gelombang apapun, kita akan kokoh. Gereja Tuhan akan kokoh. Apapun pernyataan-pernyataan orang di luar sana, Tuhan akan menyertai kita. Amin, saudara. Kau mungkin punya masalah, mari kokoh dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan terus dari hari ke hari, sehingga kita kuat dalam menghadapi situasi ini. Saudara, ketiga, saudaraku, gereja dibangun di rumah dan membangun mesbah doa di rumah. Kemarin kita belajar dari Kisah Rasul 2 41-47. Gereja pertama itu dibangun di rumah-rumah. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, mereka bertekun dalam persekutuan. Saudaraku, ini yang perlu dibangun. Ini sebenarnya Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Di rumah kita beribadah. Saudaraku, yang keempat adalah, saudaraku, akan ada kebangkitan yang luar biasa. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, saudaraku, saudara bisa baca nanti, di mana, saudaraku, akhirnya dikembalikan fungsi bapak-bapak sebagai imam. Amin, saudara. Saudaraku, keluarga menjadi mesbah. Orang semua berdoa menyembah Tuhan. Saya percaya, saudaraku, pandemi stupid 19 ini akan berakhir dan akan bangkit gereja yang luar biasa. Orang-orang akan melayani Tuhan dengan benar. Saudaraku, yang kelima, akan bangkit laskar Tuhan di setiap kota. Penginjilan dilakukan bebas, terbuka di jalan-jalan. Dan saudaraku, melalui medsos, orang mulai, saudaraku, semua bercerita tentang keselamatan, tentang pertolongan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, saudara. Ini hal yang baik. Bahkan, saudaraku, ada kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa. Saudara, inilah waktunya akan terbangkit laskar. Bangkit pendoa-pendoa di kota, mendeklarasikan supaya kotanya dijagai. Bangkit relawan-relawan yang berani untuk, saudaraku, melakukan apa yang disuruhkan Tuhan. Saudaraku, sebab apa? Mereka semua berkata, kita adalah seperti domba di tengah serigala. Mari cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Saudaraku, ada gerakan-gerakan yang luar biasa. Ada, saudaraku, kerinduan untuk melakukan yang baik bersama. Karena, saudaraku, gereja Tuhan adalah garam dan terang. Saudaraku, semua orang ingin jadi garam dan terang. Amin, saudaraku. Yang keenam, saudaraku, ada yang luar biasa adalah terjadi unity, terjadi kesatuan. Saudaraku, mulai semua
gereja-gereja, semua lembaga berpikir bagaimana kita bersatu menyelesaikan masalah. Saudara, inilah waktunya. Doa Yesus, aku berdoa seperti engkau satu, seperti Bapa dan aku satu. Supaya dunia melihat bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin, saudara. Orang akan mengenal kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari semua kita belajar bersatu. Belajar saling mendoakan, saudara. Jangan takut, sebab Tuhan akan memberikan yang terbaik. Inilah saatnya kita saling mendoakan, bertolong-tolongan, mendoakan dan berlomba berbuat baik. Karena saudaraku, kalau kita tidak jemu-jemu, Matius 6 ayat 9 katakan, maka ketika tiba waktunya kita tidak lemah, kita akan menuai. Menuai kebangunan rohani adalah kairos Tuhan, kerinduan Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu, marilah pada waktu ini juga gereja Tuhan saling menasihati, menopang dan mendorong, dan saudaraku menjadi penopang bagi pemerintah kita. Saudaraku, kita tunduk dan kita mengajarkan kepada jemaat kita, orang sekitar kita tentang apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Saudaraku, stay at home kecuali ada hal yang penting, physical distancing, cuci tangan, pakai masker kalau keluar, berjemur pada waktunya, semua kita lakukan. Dan saudaraku, mulai belajar untuk peka kepada lingkungan kita, mensemprotkan desinfektan. Saya percaya inilah waktunya gereja harus bertindak. Amin. Saudaraku, percayalah, ketika kita menabur, ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan akan berkati kita. Oleh karena itu, saudara, sebagai gereja, kita diberikan kuasa kunci kerajaan sorga. Maukah saudara bersama saya berdoa? Hari ini kita bukan hanya berdoa untuk diri kita, tapi untuk berdoa untuk kota kita, berdoa untuk keluarga kita yang jauh, berdoa untuk orang yang perlu pertolongan. Saya melihat kemarin saya keluar, banyak tukang becak mengeluh karena tidak ada sewa, beberapa tempat begitu juga. Mari kita mulai berdoa. Dan ketika doa kita terjadi, kita harapkan ada gerakan orang yang mau melakukan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa, angkat tanganmu, kami berdoa untuk kota kami, kota Kisaran Tuhan. Kota Kisaran akan sehat, kota Kisaran akan maju, jauh daripada virus stupid 19. Kami berdoa supaya juga Tuhan Sumatera Utara, sungguh Engkau tolong. Jakarta yang begitu banyak pandemi Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Juga Banten dan Jawa Barat. Kami rindu Tuhan supaya semua baik, bahkan seluruh Indonesia. Kami Tuhan letih, banyak orang yang lelah dan banyak masalah. Tolong Tuhan supaya semua berjalan baik. Sadarkanlah Tuhan setiap orang supaya rumahnya roh takut akan Tuhan. Sehingga ketika melakukan ini, sungguh-sungguh kami saling bertolong-tolongan, saling mendoakan. Kami bersyukur Tuhan, akhirnya kami minta, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak baik kami di Indonesia seperti di surga. Turunlah belas kasihan-Mu Tuhan. Penderita-penderita yang sedang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau pulihkan, Engkau jawab kebutuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong kami. Sebab kami bersandar kepada Yesus. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan semua orang yang mengalami kegoncangan oleh karena situasi, tetap berdiri teguh. Sebab kami berdiri di atas batu karang yang teguh. Kami beruntuk gereja-gereja-Mu, para hamba-Mu, saya bangkit semua bersama berdoa. Dan terjadi kegerakan yang luar biasa. Di rumah-rumah ketika berdoa terjadi mujizat. Terjadi Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan. Sehingga semua akan bangkit. Ketika sampai masa tenang nanti, ketika kami beribadah, akan banyak kesaksian, akan banyak Tuhan cerita tentang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Salam, salam.